muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan di rumah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita masuk lebih jauh lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita, hati kita, untuk kita persembahkan pujian dan sembah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami dengan segenap jemaat-Mu yang sudah siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami hendak naikkan pujian syukur kami kepadamu ya Allah, karena Engkau sungguh Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami, memberkati kami dalam kehidupan kami. Sepanjang hari lepas hari, kami rasakan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya, amin, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Aku hendak bersyukur. Kami hendak
bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu ya Allah. Haleluya Yesus, haleluya, dan bermazmur bagimu. Amin. Bagi nama-Mu yang maha tinggi, yang maha tinggi, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami persembahkan pujian dan sembah kami bagimu. Betapa mulianya Engkau, nama-Mu Tuhan. Haleluya, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, betapa mulianya Engkau ya Allah. Haleluya, kami persembahkan pujian kami bagimu. Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Betapa mulianya, haleluya, nama-Mu Tuhan. Engkau kami muliakan Tuhan, dimuliakan atas seluruh. Engkau kami muliakan, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus yang kami muliakan. Yesus Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama dengan jemaat-Mu kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian dan hormat, bagimu segala kemuliaan dan kuasa. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat seminggu kemarin, penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kini kami ada berkumpul di bait-Mu Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu ya Allah, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami anak-anak-Mu ya Allah. Kami yang sudah hadir, bahkan kami yang menyaksikan, kami rindu untuk masuk terus memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Allah, penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya Yesus. Karena kami tahu ya Allah,
Engkau Allah yang maha besar bagi kami. Engkau Allah yang hidup bagi kami. Karena Engkau Allah yang hidup, maka kami hidup bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus menguasai setiap kami Tuhan yang hadir. Bahkan saudara Batasika, bahkan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Allah. Haleluya, memberikan sukacita bagi kami. Ini damai sejahtera buat kami Tuhan. Kami masuk memuji dan menyembah-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara. Katakan Allah itu baik. Amin. Haleluya. Allah kita baik, sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus, kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sore hari ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami masuk hadirat-Mu dengan pujian sembah bagi Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami yang telah ditebus oleh darah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menaikkan pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu. Haleluya. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari pada tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa. Amin. Dimanapun Tuhan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Amin. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Katakan dengan iman saudara, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat
mujizatmu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti Tuhan, di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacita yang dari surga membuat kita menjadi bersukacita pada sore hari ini. Amin, saudaraku. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kami terima sukacita yang daripadamu ya Tuhan. Sukacita yang dari surga turun melimpah bagi kami. Haleluya. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita, itulah kekuatan bagi kami. Haleluya. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bersama. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan hilang. Haleluya. Ku mau bersorak sukacita surga. Amin. Penuhiku. Haleluya. Kami bersorak-sorai bagi nama-Mu yang besar. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi kami Tuhan. Amin. Di tengah badan yang bergelora, ku terima sukacita, itulah kekuatan bagi kami. Haleluya. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau ada dalam hati kami Tuhan. Sukacita-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Takkan patah, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu ya Allah. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Semangat kami ada di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan kami ada di dalam-Mu ya Allah. Haleluya. Amin. Ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga, surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita yang dari-Mu Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian berikut ini yang menyatakan bahwa waktu Nabi Daud diserang oleh beberapa musuhnya, bahkan oleh anaknya sendiri, ia berkata, Tuhan, waktu ku takut, aku berseru kepadamu.
Waktu ku bimbang, hanya Engkau yang kami percaya. Dan biarlah pujian ini boleh menguatkan setiap kita yang hadir. Apapun kesulitan kita yang kita alami minggu-minggu ini, hari-hari ini, apapun penyakit yang kita alami, Tuhan turut bekerja di dalam. Bahkan kita boleh berseru sama dengan pujian ini. Waktu aku takut Tuhan, waktu aku takut aku berseru kepadamu. Waktu aku bimbang kepadamu Tuhan, aku percaya. Karena segala susahku, hanya Tuhan yang tahu. Segala susah kita, hanya Tuhan yang tahu. Bahkan orang tua kita sendiri. Bapa yang kekal, Dia yang lebih mengetahui kesusahan kita. Kita selalu bisikan pagi hari, Tuhan, kami perlu Engkau. Karena tanpa kekuatan-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami jalani kehidupan-Mu sama seperti Maria yang berkata, aku ini adalah hamba-Mu. Bagimu tiada yang mustahil, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami angkat pujian ini bersama-sama dengan jemaat, menyatakan kami perlu Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Waktu ku takut, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya. Segala susah aku, Engkau yang tahu. Dan air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku takut, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya, ku percaya. Segala susahku, segala susah aku, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang tahu. Dan air mataku dan
berseru, waktu ku berseru, Kau halau semuamu. Dengan iman kami katakan, Allah di pihakku. Ku percaya waktu ku berseru, waktu, haleluya. Kau halau semuamu, suku, haleluya. Allah di pihakku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan waktuku berseru, waktuku berseru, haleluya. Kau halau semuamu, suku. Dengan iman kami Tuhan katakan, Allah di terima kasih Tuhan, haleluya. Ku percaya Allah di pihakku, Allah di pihakku. Ku percaya Yesus di pihakku, Yesus di pihakku. Ku percaya, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, amin. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin, amin. Ya Tuhan, ya Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau selalu ada, bahagia
kami Tuhan. Engkau layakan setiap kami untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari. Kami mendapatkan-Mu Tuhan. Kami mengetuk pintu-Mu dan kami menemukan-Mu ya Allah. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tak pernah Engkau biarkan kami sebagai yatim piatu Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Waktu langkah hanya sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau beri yang ku pinta. Haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau selalu ada. Bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. Hanya Bapa Sakari dalam batasi. Hanya Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau kekuatan kami. Engkau perisai kami. Engkau menara kekuatan kami. Engkau penghibur kami. Engkau sukacita kami. Engkau damai sejahtera kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau segala-galanya bagi kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami sungguh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sampai sore hari ini Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna mengumpulkan kami, mempersekutukan kami di tempat ini Tuhan. Sebab semuanya hanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan, yang dapat memulihkan kami, yang sudah memanggil kami Tuhan. Dan kami mencari dan mendapatkan, dan kami mengetuk, dan Tuhan bukakan bagi kami Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami yang kekal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati pemberitaan firman-Mu, hamba serahkan
semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan kau mengurapi lidah mulut hamba-Mu, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami. Berkati kami sore hari ini yang ada di tempat ini, maupun yang menyaksikan secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama yang siap mendengar firman Tuhan, sebelum duduk kita katakan, amin. Boleh salam kiri kanan sekali lagi? Tuhan baik buat kita. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita sudah ada di penghujung bulan April Bapak Ibu terkasih, ini minggu keempat, berarti minggu depan adalah bulan baru. Karena firman Tuhan berkata, tiuplah sangkakala pada bulan baru. Ya, jadi semua dalam Tuhan itu adalah baru. Tuhan itu tidak mau hati yang lama. Jadi ketika kita menyanyikan pujian pun kepada Tuhan adalah sebenarnya dengan hati yang baru. Bukan lagu pujian yang perlu baru. Sekalipun Bapak Ibu menyanyikan lagu baru, sah-sah saja. Tapi kalau kita nyanyikan lagu lama, tetapi dengan hati yang baru, semangat yang baru, itulah nyanyian baru buat Tuhan. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hatiku untuk memuji-muji Allah kita. Jadi Tuhan yang memberikan nyanyian itu di dalam hidup kita. Bukankah Bapak Ibu pernah Tuhan kasih taruh di hati Bapak Ibu sebuah lagu yang pernah kita nyanyikan, tapi sepertinya Tuhan memberikan lagu itu terus kita nyanyikan berulang-ulang. Bahkan sampai kita merasakan lagu itu jadi kekuatan, jadi rema dalam hidup kita. Pernah begitu Bapak Ibu? Pernah ya? Jadi lagu itu terngiang-ngiang terus kita nyanyikan dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang mana kita ada di tempat ini, keselamatan yang Tuhan berikan sampai hari ini, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi kalau bukan karena Tuhan yang selalu menjaga kita. Bapak Ibu mungkin tahu ya, kemarin merasakan goncangannya, panik Bapak Ibu? Oh, karena sudah lelap ya. Kebetulan saya belum, dan kita semuanya di komplek kita semua rame-rame ke bawah. Seperti ada pesta rakyat tengah malam di bawah, tiba-tiba naik lagi ke atas. Itu spot jantung sebenarnya. Tapi apapun yang terjadi, kalau memang belum waktunya kita menghadap Tuhan, ya semuanya aman-aman saja. Ya kalau kita mau lompat pun mau kemana, nggak ada yang bisa menolong kita. Karena begitu cepat ya, getarannya itu begitu kencang juga. Dan kita bersyukur buat hari ini kita semua di dalam pertolongan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa melihat berhasilan atau sukses menurut cara pandang Tuhan. Nah, hari-hari ini kita dikagetkan bukan dikagetkan sebenarnya itu banyak ya, sudah lama juga, cuman diviralkan dan orang posting lagi, jadi semakin viral. Jadi diteruskan dari WA ke grup yang lain, jadi makin viral. Jadi ada orang di luar sana ya, yang mencoba-coba membuat firman Tuhan itu relevan, bukan relevan, maksudnya harusnya kita yang relevan dengan firman Tuhan, tetapi dia mencoba membuat dunia ini firman Tuhan itu harus menyesuaikan dengan dunia ini. Jadi firman Tuhan yang harus menyesuaikan dengan dunia ini. Jadi dicari ayat-ayat, cocok logi ya, dicocok-cocokkan. Jadi menurut dia itu ini boleh, jadi sesuka hati dia, diputar-putar. Sehingga seakan-akan yang dia sampaikan itu adalah menurut cara pandang yang benar. Dan banyak orang yang meyakininya. Tapi saya percaya sampai hari ini karena gereja Tuhan berdiri tegak menyatakan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan itu bersuara melalui gerejanya, amin. Sekalipun ada Tuhan pakai individu, pribadi-pribadi di luar sana. Tapi kalau individu, hamba Tuhan itu, personalnya tidak tertanam di sebuah gereja lokal. Menurut saya kurang percaya. Sekalipun dia nggak mengakui, nggak mau bersekutu dengan saudara seiman, nggak punya denominasi gereja yang jelas, terus dia maunya langsung berdoa dengan Tuhan sendiri, dia bisa merasakan Tuhan dengan sendirian. Menurut saya nggak komplit. Betul Bapak Ibu? Bukankah Tuhan menyuruh kita itu seperti jemaat mula-mula berkumpul, bersekutu, sehati sepikir? Karena kita dibentuk Tuhan, karakter kita dibentuk Tuhan lewat persekutuan kita. Betul?
Kita nggak akan bertumbuh kalau tidak ada kita bersekutu satu yang lain. Misalnya saya sendiri hidup sendiri, nggak mau tahu orang lain. Apakah seperti yang Tuhan mau? Enggak kan? Kita kan hidup bersosialisasi, saling memahami, saling mengerti. Nah, di dalam persekutuan itu pasti ada gesekan. Betul Bapak Ibu? Di dalam gesekan itulah kita dibentuk. Nah, kalau saya hidup sendiri, siapa yang mau jadi menguji saya, menggesek saya, membentuk karakter saya? Enggak ada. Betul Bapak Ibu? Jadi, saya percaya gereja Tuhanlah, dari hamba-hamba Tuhan yang tertanam di sebuah gereja, ya suara gembala, suara kenabian itu dari gereja. Bukan ujuk-ujuk muncul dari mana, kita nggak ngerti dari mana, sepertinya dia yang benar. Betul Bapak Ibu? Karena di medsos itu semuanya benar, merasa diri paling, dan orang lain salah menurut dia. Jadi Bapak Ibu, saya kadang ngelihatnya, wah dunia sudah terbalik ya. Jadi firman Tuhan itu yang harus relevan dengan dia. Padahal firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Duluan mana firman Tuhan atau kita? Firman Tuhan sudah ribuan tahun yang lalu. Dari nabi-nabi disalin. Belum ada kertas ya. Apa dulu zamannya? Salinan itu. Gulungan-gulungan. Ya, betul Bapak. Belum ada buku, tapi digulung. Kitab gulungan. Nah, sekarang sudah bentuk digital. Firman Tuhan dari ribuan tahun yang lalu. Tiba-tiba ada orang yang baru lahir kemarin, katanya firman Tuhan yang harus mencocokkan dengan dunia ini. Lah, terbalik Bapak Ibu. Seharusnya memang firman Tuhan itu iya dan amin, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Manusia, dunialah yang harus berkaca dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, bersyukurlah masih ada di gereja Tuhan GKI Hope di Jakarta. Ada amin? Karena suara firman Tuhan yang disampaikan itu adalah susu yang murni, susu yang sehat, yang menyehatkan iman kita, spirit kita. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Karena menurut dunia, sukses itu adalah ketika kita berhasil. Tidak salah Bapak Ibu. Sukses itu adalah ketika kita punya banyak harta. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu orang sukses atau tidak sukses? Sukses, iya. Jangan Bapak Ibu lihat apa yang saudara ibu pegang. Kita ini adalah anak Tuhan. Jadi kita sukses bukan menurut cara pandang dunia Bapak Ibu. Menurut cara pandang dunia, Yesus yang tersalib di kayu salib itu gagal total. Tidak sukses menurut cara pandang dunia. Selesai sudah. Menurut iblis, pikiran iblis, Yesus sudah selesai. Enggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ternyata pada hari yang ketiga, Yesus bangkit, mengalahkan maut, musuh gemetar. Betul Bapak Ibu? Iya. Karena menurut cara pandang dunia, sukses itu adalah seperti pahlawan ya. Seperti jagoan. Seperti Superman. Seperti Batman. Yang mungkin ya super lah, manusia super gitu ya, yang langsung jadi menurut dia. Tuhan itu tidak seperti itu Bapak Ibu dalam Tuhan. Bahkan Tuhan hadir di dunia ini, mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba, lahir di kandang dari seorang perawan bernama Maria, dan dia jadi bayi. Luar biasa Tuhan kita. Dia yang kaya, dia jadi miskin. Kita yang miskin sebenarnya, supaya kita jadi kaya. Kita yang harusnya dimurkai oleh Allah, Tuhan tanggung semuanya, supaya kita diselamatkan oleh anugerah, oleh grace dari Tuhan. Firman Tuhan kita buka di dalam Matius 7 ayat 26 sampai 27. Ayat yang sering kita baca. Matius 7 ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini adalah kisah bagaimana orang membangun rumah. Orang membangun rumah. Nah, orang kalau membangun rumah yang instan, cepat selesai, tapi pondasinya tidak kuat, ketika suatu saat datang banjir, datang hujan, datang angin melanda
pasti akan rubuh rumah itu. Betul? Setiap orang membangun bangunan pasti pondasinya dulu. Pondasinya dulu. Jadi kalau pohon bambu, Bapak Ibu, pohon bambu itu bertahun-tahun dia nggak kelihatan pertumbuhannya, pohon bambu ya. Tapi ketika dia mencapai umur 7 tahun, jadi kalau kita tanam bambu itu nggak kelihatan berkembang, sepertinya nggak ada perubahan. Tapi ketika sudah mencapai sekian tahun, dalam hitungan hari dia bisa bertumbuh berapa sentimeter dan bertunas dan banyak pohonnya. Itulah pohon bambu. Karena apa? Dia menancapkan akarnya sampai dalaman, dia mendapatkan mata air di bawah. Nah, demikian juga kita dalam Tuhan, bahwa hari-hari ini orang yang membangun imannya asal-asalan, sembarangan, tidak menjaga imannya di dalam dasar firman Tuhan yang murni, suatu saat ketika ada pengajaran, ketika ada orang mengatakan A, B, dan C, dan dia tidak bisa menyikapinya, sehingga dia akan rubuh, imannya akan rubuh, tidak akan kuat. Tetapi bersyukurlah kita yang hadir pada saat sore hari ini, karena kita dibangun di atas dasar iman yang paling suci. Ketika datang hujan, ketika datang banjir, melanda rumah itu tidak akan rusak. Amin. Jadi jangan rontok iman kita, jangan sampai ambruk iman kita. Bapak Ibu boleh lihat medsos, bisa melihat sosial media segala macam, tetapi kalau di dalam hati kita, firman yang murni ada dalam hati kita, kita bisa memfilternya. Betul Bapak Ibu? Langsung skip saja. Jangan lama-lama lihat, nanti kita akan terpengaruh. Betul? Iya. Di dalam Yohanes 6 ayat 66 dikatakan demikian. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikuti dia lagi. Ada banyak orang ketika ikut Yesus salah kaprah. Salah kaprah. Ya. Ada teman saya ketika mengikuti Yesus, karena waktu dia dibawa ke gereja, dia dengar khotbah yang pas buat dia. Kebetulan dia pengen kaya, Bapak Ibu. Dan dia saat itu keadaannya terpuruk. Dan dia pengen kaya. Dan khotbah yang disampaikan pendeta saat itu adalah tentang berkat Tuhan. Dan dia tangkap itu baik-baik. Dia ikut Tuhan bertahun-tahun. Bahkan hari Minggu depan, besok, ibadah berikutnya, dia selalu duduk paling depan. Dia selalu datang paling awal. Tapi yang terjadi, nggak kaya-kaya juga. Dan dia berdoa lagi. Dia menikah, dia berkeluarga, nggak punya anak, lama punya anak. Begitu punya anak, anaknya sakit. KKR. Ketika KR, altar call, ada orang yang belum mengenal Tuhan, ya, belum percaya Tuhan. Ketika tumpang tangan sembuh seketika. Anaknya didoain nggak sembuh-sembuh. Dia mulai bingung dengan Tuhan. Ada apa ini Tuhan? Karena dia salah motivasi dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan tahu setiap hati kita. Jadi Bapak Ibu terkasih Tuhan, kenapa kadang orang yang tidak kenal Tuhan gampang sekali dapat mujizat Tuhan? Betul? Betul Bapak Ibu? Iya. Kadang dia dalam hatinya aja pun Tuhan bisa jawab doanya. Kita sudah nangis-nangis, sudah dari atas, dari tengah, udah nangis dari semuanya lah. Kadang sepertinya Tuhan belum jawab doa kita. Kadang seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan menempatkan kita bukan bayi rohani lagi. Amin. Iya. Kalau bayi rohani masih dikasih susu. Jadi harus masih dilayani. Tapi kita di hadapan Tuhan, kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, betul? Iya. Tuhan mendidik kita, bukan seperti anak bayi. Masa dari tahun pertama kita ikut Tuhan masih seperti itu terus? Ya dong. 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu dengan sekarang standar iman kita masih sama? Tidak. Tetapi Tuhan mendidik kita sesuai dengan tingkat iman kita kepada Tuhan. Ya. Next, di dalam Injil Matius 7 ayat 22 sampai 23 dikatakan seperti ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu? Ini adalah orang Kristen. Bukan hanya orang Kristen. Dia ini adalah orang yang mengusir setan, yang bernubuat, yang mengadakan mujizat demi nama Tuhan.
Dan pada waktu itu jugalah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hari-hari terakhir ini banyak orang mengajarkan Yesus. Yang masih diajarkan Alkitab, masih. Yang diajarkan Yesus masih. Tapi menurut saya, yang diajarkan bukan yang seperti yang maksud Injil itu lagi. Yang diajarkanlah sebenarnya Yesus yang menurut dia. Betul? Yesus yang menurut kemauan dia. Ya, sekarang hari-hari banyak orang menyampaikan sesuka hatinya dia. Makanya Tuhan berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri ya, kalau Tuhan bilang, kita sudah ikut Tuhan mati-matian. Suatu saat Tuhan bilang kepada kita, enyah, aku tidak mengenal kamu. Sepertinya sakit hati, Bapak Ibu. Sakit hati ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya kenalan seseorang, ketemu, kamu kenal saya enggak? Enggak, saya enggak kenal kamu. Sakit enggak hatinya? Ya, ini orang sombong amat gitu ya. Kan kita dulu sama-sama waktu susah. Kok udah sukses, udah berhasil, kok lupa sama saya? Gitu. Manusia suka seperti itu. Tetapi Tuhan mengenal setiap hati kita. Karena Tuhan tidak melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati kita. Makanya pada hari-hari terakhir banyak orang memang berseru-seru kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal mereka. Kiranya kita tidak ada di tempatnya, tidak ada. Amin. Tapi kita adalah orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi sukses menurut cara pandang Tuhan sesungguhnya adalah bukan kita punya harta yang banyak, bukan kita memiliki dunia ini, tidak. Karena apa gunanya kita memiliki dunia ini sebenarnya? Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya dunia ini, kita terus mau apa sebenarnya? Bapak Ibu, kalau misalnya contohnya kita punya segalanya, apakah kita lebih baik dengan Tuhan? Maksudnya hubungan kita dengan Tuhan? Belum tentu Bapak Ibu. Karena Tuhan belum kasih aja. Kalau Tuhan kasih udah banyak buat kita, karena Tuhan tahu, betul Bapak Ibu? Iya. Kalau anak kecil ya dikasih pisau, ya masih umur 5 tahun, orang tua kasih pisau ke umur 5 tahun, kira-kira pantas Bapak Ibu? Tidak pantas, karena dia belum bisa menggunakan itu. Jadi sebenarnya Tuhan tahu dalam setiap hati kita. Karena memang ada banyak contoh di Alkitab, tidak semuanya. Tetapi Bapak Abraham itu orang kaya dan takut Tuhan, tidak salah, betul? Bapak Abraham itu kaya raya. Karena ukuran kaya raya itu banyak ternaknya, banyak ontanya, banyak ternaknya, itu ukuran kaya pada zaman itu. Dan Ishak juga ketika dia menabur pada tahun itu dikatakan Tuhan, dia menuai 100 kali lipat. Itu Ishak, dan dia takut Tuhan. Tapi yang terjadi dengan Raja Salomo, dia kaya bukan? Kaya, iya. Punya hikmat, iya. Tapi yang terjadi dalam kekayaannya, apakah dia membuat dia dekat dengan Tuhan? Tidak. Dia menambah istrinya. Iya, ini penyakit manusia Bapak Ibu. Istrinya berapa? Pasti ingat. Kalau Bapak-bapak pasti ingat. Jangan pura-pura lupa. 1000 istrinya. Wah, 1000. Taruh di mana itu istrinya 1000? Kalau kamar itu 1000 kamar udah kayak apa itu Bapak Ibu? Hotel segede apa itu? Mungkin perumahannya itu kompleknya segede apa kita nggak tahu. Dan tidak ada yang melebihi hikmat Salomo pada saat itu. Tapi apa terjadi? Semua dikatakan dia sia-sia. Kekayaan pun sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena dia gagal melakukan kehendak Tuhan. Itu menjadi alasannya. Jadi ketika seseorang gagal melakukan kehendak Tuhan, di hadapan Tuhan gagal total. Tetapi ketika kita sukses, berhasil melakukan apa yang Tuhan mau di hadapan Tuhan, kita adalah orang yang berhasil, kita adalah orang yang sukses di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya. Di dalam Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, saya ulangi, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Ya. Kenapa tidak diberkati? Ya, kita nggak tahu. Ketika dipercayakan dengan cepat, itu tidak menjadi berkat bagi dia, tetapi itu menjadi bumerang dalam kehidupannya, membuat dia jauh daripada Tuhan. Ya, maka tadi dikatakan di dalam
Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan siapa yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini memang gadget kita, handphone kita itu sangat menyita perhatian kita. Memang tidak ada yang salah. Tetapi kalau kita tidak bisa menguasai diri kita akan hanyut di dalam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena memang pintu dosa itu pertama dari mana Bapak Ibu? Dari mana? Dari mata. Makanya kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Dari mana dulu Bapak Ibu? Ya matanya. Kalau misalnya dia nggak lihat itu pohon yang ada di tengah-tengah itu, pasti dia akan tertarik. Tapi karena ini mata kita ini kan gampang dikelabui, gampang ditipu. Gampang gak ditipu ibu-ibu? Beli tas ternyata tas palsu. Udah bayar mahal-mahal begitu dikirim, ya palsu, kecewa, ya kan? Kadang kita lihat pas dia lagi promo itu keren banget ya, langsung cepat-cepat dibeli gitu ya. Ternyata kok beda ya. Nah itulah dunia. Nah mata itu bisa tertipu. Efek cahaya lah, efek apalagi sorot kamera lah, bisa tuh dipoles semuanya, kelihatannya bagus. Jadi ketika mata kita tidak bisa dikuasai ya melalui banyak hal, ya salah satunya dunia maya ini. Saya juga baru kaget ya. Dulu saya nggak buka TikTok, tapi nggak tahu karena anak saya suka pakai handphone, ada TikTok di situ. Saya penasaran ada apa di TikTok ini. Saya buka, Tuhan Yesus. Semuanya ternyata ada di situ. Ada yang lagi ibadah setiap hari joget-joget, setiap hari dia joget-joget. Ada yang ngerumpi nggak tahu apa diomongin. Tapi menurut saya itu apa yang diomongin di situ ya? Ada macam-macam lah di situ. Ada yang saya kenal di situ, jadi host. Ibu ini kok jadi host gitu ya? Apa diomongin di situ? Dan saya lihat penampilannya hari makin hari makin berubah. Dulunya dandanannya biasa-biasa saja, bahasa istilahnya makin glowing gitu ya. Jadi makin berubah penampilannya. Jadi nggak tahu apa yang dilakukan dari situ. Ternyata handphone itu bisa merubah segalanya juga sebenarnya. Bisa lebih baik, tapi bisa juga lebih buruk. Tergantung kita. Makanya kalau kita bisa menguasai masa kita, menguasai penglihatan kita, ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak, itu yang menjadi masalah. Betul Bapak Ibu? Iya, buat ibu-ibu juga bisa. Belanja terus. Ya kan? Sudah ada, beli lagi. Mumpung promo. Iya. Padahal sebenarnya nggak terlalu butuh, tapi karena promo inilah, beli lagi. Beli 2 gratis 1. Ya kan? Padahal dia perlu 1 sebenarnya, tapi akhirnya jadi 3. Kan jadi mubazir. Itulah manusia Bapak Ibu kesehatan Tuhan. Ya, di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 15 sampai 17 dikatakan, kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipikulnya, mati 1000 orang dengan tulang itu. Inilah kisah Simson Bapak Ibu, singkatnya. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya, kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Jadi bagaimana Simson mengalahkan 1000 musuh, mengalahkan 1000 orang dengan rahang keledai. Tapi apa terjadi? Saat itu juga rahang itu dibuang. Tidak ada lagi gunanya. Ini adalah menandaskan kepada kita bahwa kadang Tuhan bisa mengangkat kita suatu saat, tapi Tuhan bisa membuang kita suatu saat. Kenapa Bapak Ibu? Simson adalah orang yang dipersiapkan sejak lahirnya. Ya, dia punya kekuatan yang gagah perkasa, tetapi dia gagal. Di hadapan Tuhan, Simson gagal. Mungkin di hadapan orang dia gagah, dia orang yang sukses, yang tidak ada bisa menandingi dia, singa, binatang buas dia bisa lawan. Semua takut sama Simson. Tapi di hadapan Tuhan dia gagal, betul? Dia gagal di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pakai dia lagi. Dan akhirnya apa terjadi? Di akhir hidupnya dia pun harus menanggung akibatnya. Dia harus mati bersama-sama dengan orang fasik. Dia harus mati bersama-sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya kita perlu di dalam kehidupan kita melatih
tubuh kita. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu tahu ya, berita yang viral hari-hari ini, rekan kita anak Tuhan yang katanya, ya macam-macam lah berita hari ini. Ya, tetapi kita harus melatih tubuh kita dan menguasainya seluruhnya, karena sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan kita ditolak. Artinya begini, kita bisa membawa orang kepada Tuhan, bisa kita mendoakan orang, bahkan orang itu jadi kuat dalam Tuhan, orang itu jadi imannya bertumbuh dalam Tuhan. Tapi bagi Tuhan, kita itu gagal. Enyah kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan menolak kita. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Ini menjadi warning buat kita semua yang hadir sore hari ini, agar kita melatih tubuh kita, menguasainya seluruhnya. Apa yang kita kuasai di dalam hidup kita? Panca indera kita, mata kita, mulut kita. Karena dengan mulut kita saat ini kita bisa memuji Tuhan. Tapi setelah pulang ibadah dengan mulut yang sama, kita juga bisa mengutuki orang. Betul? Di jalan baru sedikit mungkin diapain? Kagetin, betul ya? Langsung muncul kata makian. Jadi sebenarnya kita itu dites setelah pulang ibadah, Bapak Ibu. Kalau di sini semuanya malaikat. Iya, malaikat kita di sini. Tapi kalau di luar nanti kita nggak tahu jadi apa. Di sini shalom, shalom. Di luar sana syalan, syalan itu. Semuanya di sini semua, pokoknya malaikat semuanya. Tapi kita jangan sampai tidak bisa melatih tubuh kita. Tetapi di perkataan firman Tuhan, kita harus melatih tubuh kita, menguasainya seluruhnya. Ya. Saya akhiri dengan ayat ini, agak lumayan panjang. Dalam Yehezkiel 3 ayat 17. Yehezkiel 3 ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Jadi Tuhan menetapkan Yehezkiel menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Jadi kalau kita sudah tahu firman Tuhan, kita tahu yang tidak benar, ya kita sampaikan firman Tuhan. Sebatas menyampaikan dengan Tuhan dengan kasih, peringatkan mereka di dalam nama Tuhan. Selanjutnya, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi di dalam hidup kita, sebenarnya kita itu penjaga, Bapak Ibu. Amin. Di keluarga kita, di tetangga kita, di lingkungan kita. Ya siapa yang kita bisa jaga, ya kita jaga. Ya terserah mereka mau terima atau tolak. Selanjutnya, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, orang jahat atau orang baik, Bapak Ibu? Orang jahat di sini katakan. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang. Jadi ini orang yang sudah benar meninggalkan kebenaran dan dia berbuat curang. Dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya dan ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Jadi ternyata ada juga anak Tuhan, orang percaya atau mungkin pelayan Tuhan, tadinya hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan, kecewalah, tidak sesuai dengan harapan dia, jauh dari Tuhan, sehingga dia dikatakan dia akan mati. Oleh karena apa? Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Oh, dia sudah melayani puluhan tahun. Ternyata setelah meninggal, wah, ternyata istrinya 2, contoh Bapak Ibu. Ternyata nggak nyangka Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ada yang seperti itu. Karena firman Tuhan yang mencatat.
Jadi apa yang dikerjakannya tidak diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Kita selamat, kita tidak dituntut Tuhan pertanggungan jawab atas nyawa orang itu, dan nyawa orang itu juga selamat. Pilih mana kita Bapak Ibu? Yang terakhir, betul. Jadi kadang memang dalam hari-hari ini kita ingatkan orang serba salah Bapak Ibu ya. Iya dong, kita harus lihat-lihat juga. Jangan asal memperingatkan orang. Ya kalau kita sudah akrab, ya kita tahu hatinya sebenarnya. Tapi kalau kita harus punya hikmat dari Tuhan juga sebenarnya. Yang penting dengan kasih Tuhan, tidak menghakimi dia. Karena orang kalau udah dihakimi duluan, dia lebih galak, betul ya? Orang yang punya hutang dengan yang menagih hutang galakan siapa Pak Ibu? Yang jelas yang nagih udah galak pasti. Yang nagih udah pasti galak, debt collector. Tapi kadang yang ditagih lebih galak. Diambil golok dari dapur. Mau apa kamu? Kabur kan? Hari-hari seperti itu Bapak Ibu. Orang salah ditegur di jalanan, dia lebih galak. Padahal dia salah. Contoh di lampu merah. Kita lampu hijau, sana lampu merah dia lewat. Orang tegur, dia keluar dari mobil. Terjadi keributan. Itu hari-hari ini Bapak. Maka dikatakan firman Tuhan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Enggak mudah Bapak Ibu. Lidah kita yang kecil, yang tidak bertulang ini, hanya baru satu bagian tubuh kita, anggota tubuh kita, lidah kita ini enggak mudah mengendalikannya Bapak Ibu. Bisa membuat orang masuk surga, bisa juga membuat masuk neraka. Itu baru lidah. Betul? Belum mata kita, belum hati kita, belum pikiran kita, belum telinga kita. Kepo, apa? Kamu kasih tahu apa gitu kan? Kisi-kisinya apa gitu coba. Pokoknya semua pengen tahu di dunia ini. Seperti Intel aja dia gitu ya. Orang belum tahu, dia tahu duluan. Nah itu seperti itu Bapak Ibu terkasih Tuhan. Nah, hari ini saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Tetapi ini yang Tuhan ingatkan kepada saya, bahwa hari-hari ini orang mencari kesuksesan di luar sana. Itu tidak salah Bapak Ibu. Kita bisa sukses di dunia ini, bisa. Tapi jangan salah. Jangan sampai kita berhasil, kita sukses di dalam dunia ini, gagal di dunia akhirat. Tapi sebelum dunia akhirat, kita juga di dalam dunia ini adalah latihan Bapak Ibu terkasih Tuhan. Latihan di dunia ini. Jangan-jangan nanti kita mau surga jadi kita orang lain. Betul? Bukankah seperti itu yang Tuhan katakan di dalam perumpamaan Yesus mengundang orang ke pesta? Tapi dalam pesta itu ada orang yang tidak berpakaian pesta. Tahu Bapak Ibu kisahnya? Apa yang Tuhan katakan? Siapa dia orang ini? Kenapa dia nggak berpakaian pesta? Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita ke pesta, kita lihat, maksudnya bukan masalah penampilan di pesta ya, namanya pesta. Kalau dia orang kaya, punya jabatan, biasanya kita sesuaikan penampilan kita, betul? Betul Bapak Ibu? Iya, ya harus sesuai dong, namanya ke pesta. Contohnya, pesta lah. Ada orang di pesta, tapi kita lihat orang pakaian tidur. Kira-kira mata orang akan seperti apa melihat sosok yang seperti itu? Pasti akan seperti itu ya, terhakimi dianya gitu ya. Tapi itulah yang Tuhan ibaratkan. Ketika orang diundang ke sebuah pesta oleh tuannya, dan yang diundang itu ada salah seorang tidak berpakaian pesta, dia akan dikatakan usirlah dia, karena tidak layak. Karena ketika kita menghadap Tuhan, kita itu harus punya pakaian. Pakaian apa yang kita pakai? Bukan pakaian sembrono, bukan pakaian kedagingan kita, bukan pakaian sesuka hati kita, tapi kita memakai pakaian kekudusan dari Tuhan. Makanya lagu berkata, ku masuk ke hadirat-Mu, alangkah indahnya Tuhan, bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Sungguh indah dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih Tuhan, intinya saya akan tutup di sini, bahwa ketika kita berhasil melakukan kehendak Tuhan, itu adalah di mata Tuhan kita adalah orang yang sukses. Betul Bapak Ibu?
Iya. Jadi kalau ditanya sore hari ini kita orang yang berhasil, jawabannya adalah iya, kita orang berhasil. Atau mau dikatakan orang yang gagal? Siapa sih orang gagal? Oh iya, aku dulu gagal. Gagal usaha, gagal buka toko, gagal jadi dokter, gagal jadi presiden. Pokoknya saya gagal terus, Pak, gitu ya. Tidak, Bapak Ibu Tuhan. Itu bukan gagal. Karena bagi Tuhan, karena memang kewarganegaraan kita memang bukan di dunia ini, tetapi di surga. Kewarganegaraan kita lah di surga. Ya, itu siapa dulu artis yang meninggal belum lama? Penyanyi Melita. Sebelum dia meninggal, kalau kita udah tonton ya podcastnya dia, apa sih yang kita cari di dunia ini? Dia masih muda loh Bapak Ibu, cantik, terus apa lagi? Lagu-lagunya jutaan orang menyaksikannya, mengikutinya. Apalagi yang dia kurang? Udah mau menikah, terus dia bilang, apa yang kita cari di dunia? Ternyata benar. Ternyata hatinya dia tertuju kepada Tuhan dan Tuhan panggil dia. Amin. Kita belum selesai dengan Tuhan. Kita masih berjuang sampai hari ini, sampai akhirnya. Karena jangan nanti ketika Tuhan datang, dan memang ketika Tuhan datang tidak, makanya Tuhan Yesus berkata, apakah ada iman di bumi ini? Hari-hari ini orang sulit mempercayai Tuhan lagi. Kalau kita mengajarkan kepada anak-anak ya, generasi Z ya sekarang, betul? Alpha, Z, atau anak-anak sekarang itu kritis. Nah kalau kita berdoa, langsung dia tanya, emang Tuhan bisa kasih mobil Pak, katanya. Gimana caranya Tuhan bisa kasih mobil, katanya. Kok Tuhan gak kasih mobil, kita udah berdoa, itu anak-anak sekarang. Terus kita kasih persembahan, emang Tuhan bisa terima uang kita, katanya. Emang kapan Tuhan bisa ngambil duit kita? Itu anak-anak sekarang Bapak Ibu sekalian Tuhan. Jadi enggak semudah kita dulu. Kalau kita dulu kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu mengajar kepada kita, langsung kita tangkap bulat-bulat, yes, amin. Pokoknya dalam nama Yesus. Oh, ikut Yesus. Kalau zaman sekarang mereka tuh mikir dulu. Itu peperangan hari-hari ini. Jadi makanya nanti sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, memang banyak orang imannya gugur. Itu dipastikan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah mencatat banyak imannya akan gugur. Makanya Tuhan berkata, ketika aku datang ke bumi, apakah masih ada iman di bumi ini? Itu pilihan ada di hati kita masing-masing. Itu sebabnya kebenaran itu tetaplah kebenaran. Tetapi orang-orang di luar sana, karena dia tidak mau hidup dalam kebenaran itu, mencoba-coba tawar-menawar dengan kebenaran. Tidak bisa. Itu sebabnya kita yang hadir pada saat sore hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan buat firman yang kita dengar setiap kali ibadah di tempat ini, firman yang murni, firman yang sehat, firman yang mengajar kepada kita. Bapak Ibu mungkin boleh lihat YouTube, pendeta-pendeta bisa bikin Bapak Ibu tertawa, bisa. Yang bisa pantun, ada. Bapak Ibu, pendeta kita, gembala kita di sini nggak bisa pantun ya. Di luar sana banyak Bapak Ibu. Motivator, ada. Macam-macam. Tetapi bagi Tuhan sebenarnya, ketika kita beribadah, apa sih yang kita cari? Kita memuji dan menyembah Tuhan, totalitas hidup kita kepada Dia. Jadi karena orang Kristen itu nggak beribadah hanya sekali seminggu, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Sekalipun ada hamba Tuhan, ya di luar sana bilang, kalau mereka 5 kali, kita hanya 1 kali katanya. Maka kita harus kasih 10% katanya. Salah kan? Kan kita beribadah hanya sekali seminggu, Bapak Ibu. Geki ibadah berapa kali seminggu? Yang secara korporat. Kan hari Rabu kan ada ya? Iya, Rabu, Minggu. Itu udah 2 kali, bukan sekali. Belum lagi di rumah masing-masing. Belum lagi doa sendiri-sendiri. Belum lagi doa keluarga. Jadi sebenarnya ibadah kita itu bukan ditentukan hanya 2 jam ini aja, Bapak Ibu sekalian. Tapi di dalam waktu kita 1 kali 24 jam. Betul Bapak Ibu sekalian Tuhan? Ku tahu hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Jadi keseluruhan hidup kita itu, keseharian kita itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau kita sebagai karyawan, kalau kita sebagai pedagang, kalau kita sebagai guru, kalau kita sebagai apa lagi? Ibu rumah tangga, ya masak, nyuci, ngepel, putar sana, ketemu lagi udah sore, ntar lagi udah malam.
ntar lagi udah tidur, bangun lagi. Itu kita lakukan tiap hari, kita lakukan dengan segenap hati kita kepada Tuhan, itu akan menjadi apa Bapak Ibu? Berkat buat kita. Ibu-ibu masak sambil nyanyi, ya kan? Masakannya jadi enak. Suaminya pun, anak-anaknya pun makannya tuh ya diberkati Tuhan, rasanya lezat, ya kan? Betul Bapak Ibu sama Tuhan. Jadi hidup itu jadi sekalipun ada beban, sekalipun ada masalah, seakan-akan tidak ada sebenarnya. Kita bisa melewatinya. Tapi berbeda dengan orang yang punya masalah, tidak melibatkan Tuhan, tidak melakukan segenap aktivitasnya kepada Tuhan, tidak melakukan seperti untuk Tuhan apa yang dia lakukan, dia akan capek. Capek dia. Bapak Ibu, belum lama dan hari-hari kalau kita nonton berita, ada yang bunuh diri, polisi tembak dirinya sendiri. Itu polisi udah banyak Bapak Ibu yang masuk berita. Itu baru polisi. Belum yang lain. Udah capek dalam hidup ini. Bukan masalah dia nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan, ada, tapi udah capek katanya, selesai hidupnya. Karena dia pakai dengan kekuatan dia, karena dia nggak tahu dia mau ngapain dalam dunia ini. Tapi berbeda dengan kita yang ada di tempat ini, karena kita tahu tujuan kita, bahwa tujuan kita sesungguhnya adalah kekekalan, Bapak Ibu bersama Tuhan. Jadi jangan terlena dengan dunia ini. Saya ulangi lagi, jangan kita terlena dunia ini. Karena memang dunia ini membuat kita terlena. Karena kalau kita lihat keindahan dunia ini, seperti kita mau hidup 1000 tahun lagi di dunia ini. Seakan-akan Tuhan mau lama lagi datang. Tapi kita nggak tahu. Kalau dulu dikatakan perang Rusia sama Ukraina, oh ini akhir dunia. Ini akan perang dunia ketiga. Sampai sekarang belum. Kita tidak ada yang tahu sampai kapan Tuhan datang. Kalaupun Tuhan datang nanti malam, subuh, jam 12 lewat, Tuhan datang. Pertanyaannya, apa kita sudah siap apa enggak? Kalau kita nggak siap, percuma. Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tapi kalaupun sekarang ada perang lagi, perang berikutnya, ya di mana? Di Gaza. Kita nggak tahu pecahnya seperti apa. Apakah akan meredam? Kita nggak tahu. Tetapi bagian kita lah kita berjaga-jaga. Kita pakai pakaian pesta. Kita mengenakan pakaian kekudusan dari Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, kita siap sedia. Bukankah sungguh malang kita sudah capek-capek beribadah, kita sudah ikut Tuhan, ternyata kita enggak diangkat sama Tuhan. Itu sangat disayangkan. Atau kita mungkin diangkat oleh Tuhan, tapi di dalam kerajaan surga kita itu miskin dan melarat, Bapak Ibu Tuhan. Enggak punya mahkota, atau mahkotanya kecil, atau rumahnya enggak besar. Ya Bapak Ibu, sekalipun rumah kita di dunia ini kecil, Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita di surga. Jadi itu hidup kita dalam Tuhan. Karena kalau kita mau pikirin dunia ini dengan pikiran kita nggak bisa kita pikirin, Bapak Ibu. Sudah kaya, makin kaya nggak ada puasnya, betul? Sudah punya ini, dulu nggak punya kendaraan. Berdoa sama Tuhan, Tuhan, kami butuh kendaraan Tuhan. Kami nggak mau naik sepeda lagi. Dikasih motor. Lama-lama punya anak. Tuhan, motornya udah kepenuhan Tuhan. Kalau jauh-jauh hujan panas nggak muat lagi. Dikasih mobil dong Bapak, belum pesawat. Dikasih mobil, udah dikasih mobil, Tuhan ini mobilnya udah tua Tuhan, udah tahun lama, sering mogok. Kalau di jalan kita kerepotan, Tuhan kasihlah mobil baru, dikasih mobil baru. Udah dikasih mobil baru, pengennya yang lebih mahal lagi. Kan nggak ada habisnya dunia ini. Jadi makanya dalam hidup ini apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita lakukan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita saat malam hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Saya minta pemuji untuk boleh maju ke depan. Kita angkat satu pujian, mataku tertuju padamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju segenap hidupku
tertuju pada segenap hidup kami, segenap hidup kami serahkan kepadamu Tuhan. Pimpin kami masuk dalam rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu Tuhan. Kerajaanmu mau mengikuti, mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Anakmu ya Bapa, Mau selalu, mau selalu menyenangkan hatimu. mau mengikuti, Mau mengikuti kehendak-Mu Bapa. anakmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu Menyenangkan hatimu. ku mau mengikuti Tuhan. Ku Mau mengikuti biarlah kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, Mau selalu menyenangkan hati. ku mau selalu menyenangkan-Mu. Mau selalu menyenangkan hati. Ku mau selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tidak lama sekian lama sih. Haleluya, haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan seturut pandangan-Mu saja jadi dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati terus kebaikan-Mu Tuhan. Kalau firman-Mu pada sore hari ini ya Allah, sukses dalam pandangan Tuhan sungguh berbeda dengan sukses dalam pandangan manusia. Sukses menurut dunia ini sungguh berbeda dengan sukses yang dalam pandangan-Mu Tuhan. Kami yang hari-hari belakangan ini Tuhan melewati hari-hari kami dengan sakit, dengan susah, tapi kami percaya itu pun adalah sukses yang daripada Tuhan. Karena tidak sampai di situ Tuhan membiarkan kami. Karena tidak sampai di situ Tuhan meninggalkan kami. Engkau masih terus menuntun kami lebih lagi untuk menjadi anak-anak-Mu yang sukses di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami boleh terus memuji-muji Engkau ya Allah.
karena itulah kerinduan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Engkau sampaikan buat kami pada sore hari. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh berbagi dengan banyak orang tentang firman-Mu, sehingga gereja-Mu di tempat ini menjadi penuh. Kiki Hope Family Jakarta menjadi penuh oleh karena kasih karunia dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu buat kami pada sore hari. Layanannya Tuhan tambah-tambahkan. Tuhan buat berhasil, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Keluarganya Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada sore hari ini bagi kami. Kami teringat Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Bapak Gembala kami tidak bersama-sama dengan kami. Tapi Dia ada di tempat di mana Dia juga melayani-Mu di sana Tuhan. Engkau pimpin Bapak Gembala kami ya Allah. Sertai Bapak Gembala kami Tuhan. Berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kesehatan yang baik. Jagai selalu Tuhan pelayanannya. Tuhan pakai keluarganya juga untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terus diberkati oleh Tuhan dan kami boleh memberkati banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara diberkati pada sore hari ini, amin. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman pada minggu yang akan datang. Yang pertama ibadah doa pada tanggal 1 Mei 2024 bertempat di Rusunawa Penggilingan Tower E1 lantai 14 nomor 2 di rumah Ibu Eti. Ibadah doa pada hari Rabu 1 Mei 2024 Rusunawa Penggilingan Tower E1 lantai 14 nomor 2 di rumah Ibu Eti. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara sempat hadir, Saudara sempatkan waktu untuk hadir di ibadah doa pada hari Rabu. Kalaupun tidak bisa hadir, Bapak Ibu Saudara bisa bergabung lewat online. Karena saya merasakan, walaupun saya belum pernah hadir di ibadah doa Rabu, saya ikuti dalam online, tapi saya merasakan ada kekuatan yang Tuhan berikan. Kita berjalan seperti yang tadi Pak Yusak katakan bahwa kita ibadah bukan pada hari Minggu saja. Setiap hari kita beribadah. Tetapi saat kita beroikuneme, kita berkumpul di hari Rabu, itulah yang Bapak Gembala katakan home prayer. Home prayer. Maka di situ ada worship, ada worship, ada worship. Dan saya menyaksikan bahwa sungguh ini adalah tiang-tiang gereja ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang hadir di sana dan kami yang menyaksikan, itu diberi kekuatan baru oleh Tuhan. Satu minggu, di pertengahan minggu kita di-charge. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sempat hadir ataupun yang bisa menyaksikan secara online, mari bergabung. Mari bergabung. Nanti ada nomor tertentu yang nomor Bapak Gembala atau Ibu Dormi, Ibu Gembala yang bisa dihubungi dan bisa kita bersama-sama bergabung lewat online. Karena saya begitu luar biasa Saudara. Setiap hari Rabu saya ikuti, saya belum pernah hadir dalam ibadah itu. Tapi saya merasakan home prayer betul-betul worshiper-worshipernya Kiki Hope Family. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, yang di rumah juga yang menyaksikan, mari bergabung. Setiap hari Rabu jam 7 malam.
Dan yang kedua, doa puasa. Terakhir makan Kamis malam di rumah masing-masing dan buka puasa Jumat jam 4 sore di tempat masing-masing. Yang ketiga, ibadah raya Minggu yang akan datang. Ibadah raya Minggu yang akan datang disertai dengan perjamuan kudus tanggal 5 Mei jam 4 sore di gereja, disertai dengan perjamuan kudus. Baik, itu saja pengumuman pada minggu ini. Kita akan berikan persembahan tangkat pujian, terima sukacita surga, pujian di persembahan dijalankan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, naklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Ku mau bersorak sukacita surga, penuhi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam, akan patah semangat kami, karena Engkau Tuhan. Akan patah kekuatan kami, karena Engkau Tuhan. Haleluya. Ku mau bersorak sukacita, sukacita surga nyata. Penuhiku sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Penuhi, katakan sekali lagi, sukacita surga, sukacita surga nyata. Penuhiku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang selalu kami muliakan dalam hidup kami. Engkau yang selalu kami tinggikan dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu kami agungkan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu kami sembah, kami puji, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, Tuhan kau, betapa mulianya Engkau. Mulianya namamu Tuhan, namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh dunia. Tuhan, Tuhan kau, betapa mulianya Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau, namamu Tuhan. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan kami muliakan Engkau ya Tuhan. Amin. Betapa mulianya namamu Tuhan, namamu Tuhan kami. Atas seluruh dunia.
sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami boleh disegarkan kembali lewat ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami boleh merasakan suasana surga itu boleh ada. Bahkan ketika kami mengalami kelemahan, kami mengalami keletihan, Engkau yang memberikan kekuatan baru lewat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Biarlah itu terus membangkitkan iman semangat kami, untuk kami tetap percayakan seluruh hidup kami, bahkan seluruh pengharapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, bahkan untuk harapan yang baru yang terus Tuhan kerjakan dengan sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami bawa kembali sidang jemaat-Mu Tuhan. Kalaupun ada yang sakit buat Ibu Krista dan Ibu Yanti Allah, biarlah dengan bilur-bilur kuasa-Mu ya Bapa, Engkau yang sanggup menyembuhkan, bahkan Engkau yang sanggup memulihkan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas secara normal dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa juga buat adik kami Arya Allah, kalau besok hari dia akan memulai pekerjaan yang baru di tempat yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan siapkan. Berkati anak kami ini Allah, biarlah dia boleh mempunyai masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan. Ketika Tuhan taruh di tempat yang baru, ada sesuatu yang Tuhan turut kerjakan dengan baik masa depannya Arya. Bahkan setiap sidang jemaat Tuhan yang tidak kami sebutkan satu persatu Allah, kalau mungkin hari-hari ini Allah, mereka datang dengan penuh kelemahan, dengan penuh pergumulan, kami percaya pulang dari tempat ini, mereka pulang dengan membawa sukacita, bahkan membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa tetap ada atas bangsa ini, sehingga bangsa ini tetap boleh memuji, membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami terkasih Pak Haryanto Simanjuntak. Kalaupun hari-hari ini Tuhan dia ada di Medan dalam pelayanannya, Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Dimanapun hamba-Mu berada, biarlah dia boleh tetap menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir, bahkan orang-orang yang menyaksikan secara online pun di rumah, diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Kami yang sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, sebagai anak sekolah, biarlah kasih anugerah Tuhan boleh tetap limpah di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada akhirnya Tuhan, di penghujung ibadah ini, kami akan mau terima berkat yang daripada Engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, lewat cinta dan kasih sayang yang daripada Tuhan Yesus, dengan perantaraan yang daripada Roh Kudus, menyertai saya dan saudara, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami habiskan Tuhan pelayanan kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan lagu, ku nyanyikan haleluya.